Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 dan nama saya Muhammad Abdul Basit. Anggota saya ada Astira Giral Ananda, ada Viviana Haraha Fianisha, ada Putriani Rizky Pangestu, ada Muhammad Fikri Sultoni, Muhammad Fikrul Haidar, dan Muhammad Sahdan Oktariza. Nah, saya di sini akan jelaskan yang temannya itu manajemen konflik antar kelompok. Langsung saja ke pembahasan. Manajemen konflik adalah serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku dengan pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku, dan pelaku maupun pihak luar, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Bagi pihak luar atau di luar yang berkonflik, sebagai pihak ketiga, yang diperlakukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal tersebut karena komunikasi efektif di antar pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama, dan memecahkan masalah, atau dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, atau pengembalian keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi atau termasuk perilaku pada pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Ciri-ciri konflik. 1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. 2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memakan peran, atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. 3. Munculnya interaksi yang sering kali ditandai dengan gejala-gejala perilaku direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik seperti sandang pangan, materi, kesejahteraan, dan tunjangan-tunjangan tertentu. 4. Menaruhnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangannya yang berlarut-larut. 5. Muncul ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terlibat dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, dan sebagainya. Jenis-jenis konflik. Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam. Konflik antara atau dalam peran sosial, intrapribadi misalnya antara peran-peranan dalam keluarga atau profesi, konflik peran role. Konflik antara kelompok-kelompok sosial, antar keluarga, antar geng. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, polisi melawan massa. Konflik antar satuan nasional, kampanye, perang saudara. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak konflik. Dampak konflik menjadi dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif meningkatkannya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif, meningkatkannya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Semakin berkurangnya tekanan-tekanan, intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Dampak negatifnya, meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seiringnya karyawan mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung. Banyaknya karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Banyak karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan.
merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya, timbul stres yang berkepanjangan yang bisa berakibat sakit, tekanan darah tinggi, mah ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber terjadinya konflik. Sumber terjadinya konflik dapat terjadi karena saling ketergantungan tugas. Yang pertama, ketergantungan yang dikelompokkan, dan yang kedua, ketergantungan yang berurutan. Perbedaan tujuan dan prioritas. Perbedaan orientasi dari masing-masing subunit atau kelompok mempengaruhi secara diri masing-masing subunit atau kelompok untuk mengejar tujuannya. Dan seringkali tujuan dari masing-masing subunit dan kelompok tersebut saling bertentangan. Akan menjelaskan strategi mengatasi konflik. Yang pertama, pengenalan. Kesengajaan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi, tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. 2. Diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan hal-hal sepele. 3. Menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-sekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Jadi kesimpulannya, konflik dalam organisasi dapat terjadi antara individu dengan individu, baik individu pimpinan maupun individu karyawan. Konflik individu dengan kelompok maupun konflik antara kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Tidak semua konflik merugikan organisasi. Konflik yang ditata dan dikendalikan dengan baik dapat berujung pada keuntungan organisasi sebagai suatu kesatuan. Sebaliknya, apabila konflik tidak ditangani dengan dapat merugikan kepentingan organisasi. Yang terpenting adalah mengembangkan pengetahuan yang cukup dan sikap yang positif terhadap konflik, karena peran konflik yang tidak selalu negatif terhadap organisasi. Dengan pengembalian yang cukup senang, pimpinan dapat cepat mengenal, mengidentifikasi, dan mengukur besarnya konflik serta akibatnya dengan positif dan kemampuan kepemimpinannya. Seorang pimpinan akan dapat mengendalikan konflik yang akan selalu ada dan bila mungkin menggunakan untuk keterbukaan organisasi dan anggota organisasi yang dipimpinnya. Tentu manfaatnya pun dapat dirasakan oleh dirinya sendiri. Penyelesaian dari konflik adalah dengan cara menimbulkan sikap dalam diri masing-masing, yaitu saling menghormati, menghargai, dan rasa toleransi yang bisa menghindarkan kita dari permasalahan yang menyebabkan terjadi suatu konflik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.